Sekarang kita masuk pada takwil. Apa bedanya tafsir dengan takwil? Takwil berasal dari 3 huruf a, wa, la. Takwil, hamzah, waw, lam, yang artinya kembali. Kita nanti akan menemukan bahwa misalnya hadis terkenal kan, sebetulnya yang dimaksudkan tafsir itu takwil akhirnya. Misalnya dari Imam Ali alaihissalam, kunna nuqatilukum ala tanzil wa nuqatilukum ala ta'wil. Dulu kami memerangi kalian karena turunnya ayat Al-Quran ini, dan sekarang kami memerangi kalian karena penafsiran kalian, karena takwil kalian terhadap ayat yang sama. Jadi Imam Ali itu berperang dengan puak yang sama, itu dengan kelompok yang sama. Dulu memerangi karena mempertahankan turunnya Al-Quran, tanzil, diperangi Imam Ali. Sekarang Imam Ali diperangi lagi karena mereka menggunakan yang sudah turun dan tidak dapat mereka ganggu gugat itu sesuai dengan keinginan dan kehendak hati mereka. Dulu kami perangi karena tanzil, sekarang kami memerangi karena takwil. Dulu kami berperang denganmu karena tanzil, sekarang kami berperang denganmu karena takwil. Imam menggunakan kata takwil. Dan kata takwil lebih banyak digunakan dalam Al-Quran sendiri ketimbang tafsir. Takwil 17 kali digunakan dalam Al-Quran kata takwil. 7 diantaranya bercerita tentang takbir mimpi. Takwil itu berkaitan dengan menafsirkan arti mimpi. Digunakan kata takwil. Dalam surat Al-Kahfi 82, 2 kali cerita tentang menyingkapkan makna batiniyah. Contoh takwil ketika Nabi Khidir alaihissalam setiap satu peristiwa tanya lagi, peristiwa tanya lagi Nabi Khidir, sampai akhirnya hadza firaqun baini wa bainakum, ini batas antara aku dengan kau, kau tidak mampu bersabar. Kemudian kata Nabi Khidir, sekarang aku jelaskan kepadamu takwil dari apa yang aku lakukan. Menyingkapkan rahasianya, menyingkapkan maknanya, itu takwil juga. Surat Kahfi 82. Surat Kahfi itu surat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Kalau terjemahan Depag, demikian itu adalah tujuan. Jadi takwil dia terjemahkan tujuan. Demikian itu adalah tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Saya kadang-kadang kasihan juga ini terjemahan Depag itu, karena bahasa Indonesia tadi untuk anik saja sulit cari kata. Sekarang ada ayat surat Ar-Rahman yang sebetulnya ada rujukan, tapi ngambilnya yang mana? Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Itunya wan najm. Wasyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungannya. Najm dan sajar sujud kepadanya, pada Allah Ta'ala. Nah, najm diterjemahkan oleh Depag tetumbuhan, sajar pepohonan. Wan najmu wasyajaru yasjudan adalah tumbuh-tumbuhan dan pohon sujud kepadanya. Beda tumbuhan sama pohon apa, Mas? Tapi ternyata punya rujukan sebetulnya. Dan najm di surat yang lain bintang. Kalau saya terjemahkan gemintang dan pohon bersujud, saya ibaratkan maknanya, takwilnya, baik yang di langit maupun yang di bumi, semuanya sujud kepada Allah Ta'ala. Tapi terjemahan Depag tetumbuhan. Dia mungkin merujuk pada terjemahan yang lain. Sebetulnya bukan najm tapi nijm. Tulisannya sama. Kalau sajar dia tumbuh di atas tanah. Kalau nijm itu di dalamnya, kayak singkong, ubi, kentang. Yang akar umbi-umbian itu bisa jadi maknanya baik yang di atas tanah maupun yang di dalam, semuanya sujud. Jadi mau najmnya mau bintang, itu maknanya yang di langit dan di bumi sujud. Tetumbuhan dan pepohonan bersujud. Nah, bedanya apa? Mau menerjemahkan yang di atas tanah dan yang di bawah tanah, itu pun tidak sesuai tadi dengan konteks. Sajar memang pohon. Nah, nijm itu yang tumbuh di bawah tanah.
Bahasa Indonesia ini takwil terjemahkan tujuan perbuatan. Inilah tujuan dari perbuatan yang kau tidak mampu bersabar terhadapnya. Menerjemahkan kata takwil saja kita kesulitan. Gimana menerjemahkannya? Inilah takwil dari apa yang kau tidak bersabar terhadapnya. Itu juga sudah sulit juga dalam Al-Quran itu. Terus ada juga takwil yang berarti akibat dari sesuatu hal yang sudah dikerjakan. Disebutkan satu kali dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 59. Menurut Allamah Tabatabai, tafsir Al-Quran di antara ulama terdahulu sebetulnya tidak dibedakan dengan takwil. Jadi yang dimaksudkan tafsir itu ya takwil. Kalaupun sekarang orang menganggap takwil itu sesuatu yang tidak pas, itu yang dimaksud tafsir birro'yi itu. Oh, itu takwil kamu saja. Nah, maksudnya itu tafsir birro'yinya. Sekarang takwil dianggap sesuatu yang tidak baik karena makna yang dikandungnya adalah tafsir birro'yi. Padahal yang dimaksudkan tafsir sendiri menurut Allamah Tabatabai adalah takwil. Ini intermezzo. Suatu saat ada kawan yang merasa keberatan pada saya, pokoknya ingin menyampaikan sesuatu yang dia dengar dari seseorang. Dia ingin saya menjembatani. Saya sudah bilang, sampaikan aja langsung ke orangnya. Terus kata dia, pokoknya kira-kira dia merasa dijelek-jelekan, tidak terima. Terus saya jawab, barangkali ada takwil. Saya jawabnya begitu, barangkali ada takwil, ada penjelasan lain dari peristiwa itu. Maksud saya, coba lihat konteksnya, dengan siapa dia bicara, dalam situasi apa, dan lain sebagainya, memahami konteks itu. Kata dia, udah ada takwil lagi, saya sudah dengar rekamannya langsung. Terus dia tutup dengan kalimat begini, ya sudah, saya sudah sampaikan, wallahu a'lam, Allah lebih tahu segalanya. Saya jawab, setuju, karena Allah tahu segalanya dan kita tidak, maka selalu terbuka takwil. Gitu. Ya karena Allah tahu segalanya, kita tidak. Jadi ketika dia menyampaikan satu kalimat, kita tidak tahu latar belakang kalimat itu, Allah Ta'ala tahu. Sedangkan kita hanya mengambil dari satu sisi, apalagi kalau ketersinggungan sudah begitu, udah yang lain-lainnya itu bisa dilupakan. Nah, takwil itu tadi dalam bahasa saya memahami konteks dan lain sebagainya. Kata Allamah Tabatabai, itulah tafsir Al-Quran di kalangan para ulama, orang-orang terdahulu. Tetapi yang sekarang berkata takwil itu justru makna yang bertentangan dengan lahiriah Al-Quran. Mizan 3/44. Dalam tafsir Al-Mizan kata beliau, perbedaan tafsir dan takwil, dulu orang menganggap takwil itu tafsir, sekarang takwil itu adalah yang bertentangan dengan makna Al-Quran atau tafsir bir ro'yi. Contohnya, misalnya takwil mimpi, tafsir mimpi yang digunakan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menggunakan kata takwil. Setelah semuanya terjadi, Nabi Yusuf melihat bulan, bintang, matahari sujud kepadanya. Setelah seluruh peristiwa itu, setelah selesai, Nabi Yusuf berkata, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini takwil dari mimpiku yang sebelumnya. Jadi Nabi Yusuf menggunakan kata takwil untuk menyebutkan makna dari mimpi. Nah, apakah takwil itu tafsir birro'yi? Ini pertanyaan dalam subjudul. Sebagaimana dibicarakan pada pembahasan sebelumnya, takwil adalah tafsir batini Al-Quran. Mencoba memahami dan menyingkap makna dari Al-Quran. Misalnya nih, tapi tergantung kepentingan juga. Rujukan mana hadis yang kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Ar-Rahman 19, marajal baharaini yaltaqiyan. Tempat pertemuan dua lautan. Dalam takwil mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, bahar yang dimaksud adalah Imam Ali dan Sayyidah Fatimah alaihi wassalatu wassalam. Ayat Al-Quran surat Ar-Rahman itu bercerita tentang anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Ahlul Bait tidak mungkin Allah Ta'ala cerita matahari, bintang, bulan, pohon, angin dan lain sebagainya sebagai nikmat. Tapi Allah Ta'ala tidak bercerita tentang nikmat yang paling besar. Yang kedua, Ar-Rahman itu ditujukan, ini bagian dari takwil. Ar-Rahman itu ditujukan untuk dua kelompok at-thaqalain.
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu dustakan. Dan semua sepakat berdasarkan riwayat itu untuk jin dan manusia. Untuk apa Allah Ta'ala bercerita tentang pohon? Apakah pohon yang dimaksud pohon jin atau pohon yang sama yang kita miliki itu juga bermanfaat bagi kita dan juga bagi jin? Bulan, matahari semua juga ada hubungannya dengan jin. Karena kata jin dalam bahasa itu artinya yang tersembunyi. Jadi kalau tidak tersembunyi bukan jin. Jin itu artinya tersembunyi. Orang yang otaknya tersembunyi atau tertutupi tirai disebut majnun, yang kemudian terjemahkan jadi gila. Padahal itu karena tertutupi, ada tirai. Jannah, surga, itu juga ada akar kata yang sama, artinya tertutupi. Nah, balik lagi ke Ar-Rahman, maka nikmat itu harus di-share oleh jin dan manusia. Nah, nikmat yang paling besar, kata para ustadz juga, nikmat iman dan Islam. Lalu, di mana ayat yang bercerita tentang nikmat iman dan Islam dalam Al-Quran itu? Dalam mazhab Ahlul Bait, tempat bertemunya dua lautan yang dimaksudkan adalah Imam Ali dan Sayyidah Fatimah salamuallahu alaiha. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya itu ada dinding tipis pemisah, tipis, satu sama lain tidak saling melampaui. Jadi antara Sayyidah Fatimah dan Imam Ali itu tidak ada yang lebih dari satu atau yang lainnya. Misalnya samudra itu dua-duanya dalam, tidak ada satu pun yang saling melebihi satu dengan yang lainnya. Kemudian setelahnya ada yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Keluar dari keduanya lu'lu dan marjan. Lu'lu itu mutiara yang putih, marjan itu batu merah delima. Yang satu putih, yang satu merah delima. Dalam mazhab Al-Bait takwilnya lu'lu dan marjan itu adalah Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wassalatu wassalam. Dua lautan yang luas, samudra yang tak bertepi, itu Imam Ali dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Dari keduanya lahir lu'lu dan marjan. Setelahnya itu bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bayya ala rabbikum tukadziban yakhruju minhuma lu'lu wal marjan fa bayya ala rabbikum tukadziban. Surat 55. Walahul jawaril munsa'atu fil bahri kal alam, dan kepunyaan Tuhan perahu-perahu yang tinggi bagaikan gunung-gunung, perahu yang tinggi di lautan. Munsa'atun fil bahri kal alam, milik Tuhanlah bahtera-bahtera yang tinggi seperti gunung. Kalau dihubungkan dengan hadis-hadis Ahlul Bait alaihi wassalam, nahnu sufunun najah, kata Imam Ja'far Shadiq, kami ini bahtera keselamatan. Jadi perahu-perahu yang melayar di lautan seperti gunung yang tinggi. Sehingga dalam takwil mazhab Ahlul Bait, Bahrain Imam Ali dan Sayyidah Fatimah, lu'lu wal marjan Imam Hasan dan Imam Husain, perahu yang berlayar di lautan seperti gunung yang tinggi itu adalah A'immah al-Ma'sumin alaihimus salatu wassalam, perahu-perahu yang berlayar di lautan. Masih kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, nahnu sufunun najah walakin safinatul Husain ausa. Kami semua a'immah al-ma'sumin, para imam itu adalah bahtera-bahtera keselamatan, tapi bahteranya Imam Husain alaihissalam lebih luas, kata Imam Ja'far Shadiq itu. Kisah Imam Husain bisa mengetuk hati orang itu lebih cepat, bisa menarik orang pada kebenaran, pada Islam, pada teladan, perjuangan, cinta, pengorbanan dan sebagainya, lebih luas dari kisah para imam yang lain. Lebih cepatlah orang ditarik dari kisah Imam Husain. Itu pemaknaan saya. Hadis imamnya berbunyi, kami bahtera keselamatan, tapi bahteranya Imam Husain ausa, lebih luas, perahunya lebih luas. Itu pun perlu ditakwil makna dari hadis Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Contoh lain takwil dari sisi makna yang menarik, tapi di sini tidak disebutkan rujukannya, saya belum sempat mencari. Keluar daripadanya lu'lu dan marjan pun ditakwilkan untuk Bani Umayyah, dan yang dimaksudkan lu'lu dan marjan adalah Muawiyah, katanya begitu. Dugaan saya
hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait itu di copy paste. Jadi apapun yang dinisbatkan pada Ahlul Bait diaku juga oleh yang lain, sehingga dia mendukung penakwilan makna lu'lu'a marjan itu kepada keluarga Nabi. Cuma yang diambilnya sepotong, karena kalau Imam Ali nyambung bahrainnya Imam Ali Sayyidah Fatimah. Ini siapa? Terus nanti ke bawahnya perahu-perahu seperti gunung, siapa yang kemudian dimaksud? Cuma di bagian tengahnya takwilnya Lu'lu' dan Marjan itu Muawiyah, katanya begitu. Ini contoh takwil terhadap ayat Al-Quran yang maknanya ini diambil dari masa Ahlul Bait. Misalnya yang nakwilkan aqimus shalah adalah ketaatan pada imam. Jadi menegakkan sholat itu artinya taat pada imam. Wilayah itu aqimus shalah. Saum artinya menjaga rahasia, menjaga perkara, menjaga sesuatu untuk disampaikan sesuai tempatnya, waktunya, dan lain sebagainya. Bukan sekedar puasa menahan lapar dan dahaga. Surga adalah ilmu dan akal. Setiap kali bicara surga itu artinya ilmu, pengetahuan, akal. Jahannam, kejahilan. Itu kata Nasir Khusru, penyair filosof Ismaili dari mazhab kelima Hijriyah. Ia menakwilkan aqimus shalat itu taat pada imam. Kemudian saum artinya menjaga rahasia. Surga adalah ilmu, pengetahuan, dan akal. Jahannam itu artinya kejahilan, kebodohan. Nah, dalam tafsir Ibn Arabi, ayat tentang wudu, fikihnya itu wudu, zahirnya hukumnya itu wudu. Tapi Ibn Arabi, sekali lagi tafsir Al-Quranul Karim, Ibn Arabi 1/313. Idza qumtum lis-shalah, kalau kita menerjemahkannya, kalau kau hendak menunaikan sholat. Kata Ibn Arabi, ketika kau bangun dari kelalaianmu, dari tidurmu, dari kelalaianmu, dan berniat untuk bermunajat, kuntum lis-shalah itu bukan hanya kamu mau menunaikan sholat, tapi kau terbangun dari kelalaianmu dan berniat untuk hadir dan bermunajat, bertawajuh sepenuhnya menghadapkan wajah kepada Al-Haq, pada Allah Ta'ala. Itu makna kuntum lis-shalah. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Kan begitu ayat fikihnya. Wajah hatimu dengan air ilmu yang bermanfaat dan suci. Yang dimaksudkan mencuci wajah itu adalah mencuci hati dengan air pemahaman ilmu yang bermanfaat dan suci, yang kemudian meruntuhkan penghalang-penghalang yang menodai diri, ya, yang menodai jiwa. Itu yang maksud faghsilu wujuhakum, bukan sekedar membasuh wajah, tapi membersihkan hati kita dengan ilmu yang bermanfaat dan suci, yang karena ilmu dan bermanfaat itu runtuh kotoran-kotoran dalam diri kita. Menurut jumhur ahlus sunnah, takwil itu tidak dibenarkan. Bagi ulama terdahulu takwil itu tafsir, tapi bagi ulama mutaakhir takwil itu sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, sehingga jumhur ahlus sunnah tidak menerima takwil Al-Quran. Mereka menyebutkannya sebagai tafsir bil ra'yi. Menurut mazhab Ahlul Bait, setiap takwil dari Ahlul Bait alaihi wasallam yang diambil dari Al-Quran Majid, dari Al-Quran, sesuai dengan jalan yang benar, riwayatnya dipastikan kuat, sahih dan lain sebagainya, hujjah mu'tabar. Hujjah adalah hujjah yang dapat diambil pelajaran, hujjah yang kuat, hujjah yang i'tibar, dan tidak dapat dikategorikan ke dalam tafsir bil ra'yi yang dianggap tercela. Tentu dengan menjaga makna-makna lahiriah dari ayat-ayat Al-Quran itu. Sebagai contoh, dalam Al-Kahfi juz 8/36, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam pada Abu Basir, sahabatnya yang kehilangan penglihatannya itu, beliau bersabda, setiap ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang surga dan penghuni surga berbicara tentang kami dan para pengikut kami, kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam.
Dan setiap ayat yang berbicara tentang neraka dan keburukan penghuninya itu berkenaan dengan musuh-musuh kami dan orang-orang yang memerangi kami. Kata Imam Ja'far Shadiq, Al-Kahfi 8:36. Nah, itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi lainnya tentang posisi Ahlul Bait Nabi alaihi wassalatu wassalam. Menurut Imam Ja'far Shadiq, misdaq atau perwujudan dari para penghuni surga itu adalah orang-orang yang mengikuti langkah, mengikuti teladan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan yang melawannya itu orang-orang yang cocok dengan ayat-ayat tentang neraka. Ini takwil ayat dari A'immah al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam dalam Al-Kahfi 1:49. Falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia melihat pada makanannya. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, yang dimaksud makanan adalah ilmu. Hendaknya manusia melihat dari siapa dia mengambil ilmu. Hendaknya manusia perhatikan siapa yang jadi gurunya. Hendaknya manusia melihat falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia melihat makanannya. Kata Imam Ja'far Shadiq, makanan yang dimaksud adalah ilmu. Kita tidak tahu to'am itu makanan untuk jasmani atau makanan untuk ruh. Kalau makanan untuk ruh, ilmu. Dan bagaimana melihat ilmu? Lihat siapa yang menyampaikannya, lihat gurunya. Jadi ilmu itu dilihat dari orang yang menyampaikan. Itu takwil. Kemudian ayat surat Al-Maidah 32. Qatal nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu jiwa, ia seperti membunuh manusia seluruhnya. Kita sudah familiar dengan ayat itu. Betul, dilarang membunuh atas alasan apapun kecuali kita bisa mempertahankan diri dan alasan-alasan yang dibenarkan. Barang siapa yang menghidupkannya, ia seperti menghidupkan manusia seluruhnya. Sungguh telah kami datangkan bagi mereka Rasul kami dengan bayinat, dan kebanyakan dari mereka setelah itu termasuk orang-orang yang melampaui batas, melebih-lebihkan. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam, yang dimaksudkan qatalan nasa, barang siapa membunuh jiwa, itu membuat ia tersesat dari jalan Tuhan, menyesatkan ia dari hidayah, itu membunuh jiwa. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang membuat orang menyimpang dari jalur yang seharusnya, itu dia sudah membunuh jiwa. Jadi kalau hadir ke pengajian yang di situ orang keluarkan dari jalur itu sebetulnya majelis pembunuhan jiwa, karena di situ jiwa-jiwa tanpa sadar sedang dieksekusi. Yang mati kan jiwanya. Orang yang menghidupkan seluruhnya adalah bagi dia yang memberikan petunjuk bagi orang yang kesulitan, orang yang bimbang. Itu seperti menghidupkan manusia seluruhnya dengan memberi petunjuk itu. Bahwa takwil itu adalah tafsir dari riwayat Imam Baqir alaihissalatu wassalam ketika ada diskusi dengan sahabat tentang makna ayat-ayat itu, kemudian beliau menyebutkan itu takwil yang paling tinggi. Artinya Imam membenarkan proses takwil itu sebagai tafsir, tapi pada saat yang sama ada tahapan-tahapannya. Bahkan untuk takwil itu pun ada pemaknaan lagi. Dan kata Imam, itu takwil yang paling tinggi. Membunuh jiwa itu artinya menggelincirkan ia dari petunjuk, itu takwil yang paling tinggi, kata Imam. Al-Ma'sumin itu makna dari warasihuna fil ilmi, orang-orang yang kukuh, teguh, kuat dalam keilmuan, seperti ayat yang disebutkan dalam Al-Quran.